adalah mengungkapkan apa yang ingin kamu ungkapkan. Jika kamu tidak mampu untuk mengungkapkannya secara lisan, ya gitu, menulis. Kemudian menulis itu adalah salah satu cara kita juga ya untuk mengekspresikan diri kita melalui tulisan itu gitu. Jadi itu adalah deskripsi sederhana kalau misalnya ditanya menurut aku sendiri gitu. Tapi kalau misalnya pengen deskripsi yang menurut KBBI, nggak apa. Kadang mau yang menurut KBBI nanti kita cek aja di Google, itu ada menurut KBBI. Tapi kalau menurut aku sendiri adalah menulis itu adalah mengekspresikan apa yang kamu rasa, apa yang kamu inginkan dan sebagainya. Kemudian menulis adalah jati diri kamu gitu. Kita bakal dilihat dari tulisan kita dan orang bakal tahu juga dari tulisan kita juga gitu. Jadi tulisan adalah diri kita kayak gitu. Ada biasa bikin kelas-kelas penulisan kan? Iya, makanya kan kami kan lagi coba ini ya untuk bangun kembali komunitas yang udah pernah vakum itu. Nah di situ kami ada kelas kepenulisan namanya atau kelas materi kayak gitu. Dan di situ nanti bakal belajar semuanya mengenai misalnya kayak belajar artikel juga di situ nanti undang narasumber, kemudian belajar tentang fiksi, novel, cerpen dan sebagainya gitu. Dan biasanya nanti insya Allah nanti di bulan Ramadan ini juga bakal ada event untuk member-member yang ada di komunitas untuk supaya mereka konsisten nulis gitu. Dan itu juga bisa menjadi motivasi ya bagi para penulis-penulis yang memang pengen jadi penulis gitu. Jadi bisa dimulai dari latih konsistensi diri dulu gitu, baru nanti ke depan bakal bisa nerbitin bukunya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ini ada dari komunitas itu kami buat gitu. Ada penulis yang kasih platform penulisan nggak? Ada penulis di situ. Nah, kalau dulu tuh ada ya coba nulis di ini, dulu ada coba nulis di Wattpad, tapi udah jadi akun komunitas langsung gitu kan, untuk langsung dialihkan untuk akun komunitas. Dan memang untuk sekarang nggak ada Wattpad pribadi gitu. Tapi kalau misalnya untuk Wattpad komunitas ada, kemudian untuk Wattpad ini sekarang lagi nulis di KBM. KBM apa ya? Aplikasi KBM. Iya, sama blog. Di blog sih lebih cenderung kayak gitu. Karena kan kalau misalnya di KBM kita bisa lihat juga ya, bagus juga gitu aplikasinya, karena di situ kan ada Kak Asma Nadia juga, kemudian di situ nanti ada ini juga penulis-penulis hebat lah di KBM itu gitu. Jadi lagi fokus nulis di situ untuk sekarang, baru-baru masih. Kalau ada memorandum sih ya, memorandum itu ada aplikasi yang bagus juga menurut saya, dan itu saya juga kadang menulis di situ. Selain menulis di media sendiri, saya juga menulis di aplikasi itu, namanya Opini. Itu enak kan, dan dia bisa cerbung, bisa cerpen, bisa puisi, bisa opini, dia enak di situ. Jadi sarana bacaan kita itu luas, bukan hanya bacaan auto yang kayak di Wattpad aja gitu, dan KBM. Dan di sana itu meluas begitu. Ada yang cerbung, ada cerpen, ada yang opini, ada yang tajam-tajam, ya udah. Saya seperti pribadi itu ya, suka aja sih dengan penulis yang menulis puisi tapi genrenya satir. Saya gemar gitu, gemar baca puisi satir. Lagi kalau yang bawa sekalisasinya itu lo perempuan itu kan ada. Iya. Ada Kalau bisa sebelumnya itu puisi yang sejenis ini ya, sejenis senandika gitu ya? Ya, bisa sebagai sindiran, tapi sindirannya itu ada kritik di dalam, ada kritik sosial di dalam. Bisa. Ada, kalau mungkin tentang ini ya, dulu pernah buat puisi untuk menyindir KPK. Dulu pernah buat puisi itu, dan itulah di buku Aksara Senja 4 Musim itu ada puisi itu satu di situ di dalam itu. Jadi puisi tentang menyindir pemerintah itu tentang ini ya, tentang korupsi juga ada waktu itu buat. Kemudian tentang apa lagi ya, pokoknya
korupsi ya. Korupsi itu terus pas masa presiden itu juga ada gitu buat puisinya. Jadi ada buat cuman nggak terlalu banyak gitu karena kan memang kita bebas berpendapat ya, kalau menjadi penulis itu bebas berpendapat ya gitu, bebas kita terserah, apalagi kalau misalnya untuk mengkritik pemerintah itu bebas gitu. Cuman sekarang udah jarang buat. Udah jarang buat juga. Sebenarnya pengen ya buat ya, apalagi sekarang kan lagi masa-masa naik presiden. Mungkin nanti ke depan, insya Allah ke depan bakal coba dibuat. Tapi ada belakangan ini saya pantau ada sering-sering mengadvokasi tentang Palestina. Itu kan bisa juga advokasi dalam bentuk puisi. Iya, ini puisi tentang Palestina itu. Dan sekarang juga banyak kan event-event yang puisinya itu membahas tentang Palestina kayak gitu. Karena kan kalau misalnya kita lihat juga miris ya nasib saudara kita di sana gitu. Jadi memang seharusnya kita sebagai penulis ya memang bisa mendukung mereka tuh dari tulisan gitu. Dan itu juga termasuk perjuangan gitu, perjuangan di media bisa dibilang. Kayak inilah kita dibutuhkan, penulis dibutuhkan di media meskipun kita nggak bisa langsung ke sana gitu. Oh, menurut Anda kondisi literasi di Indonesia itu gimana deh? Ini yang lebih miris saya. Tapi sekarang udah mulai ini ya, udah mulai banyak juga orang yang berminat literasi. Kalau dulu pas awal-awal tuh tahun berapa ya? Dulu sekitar tahun 2018 kayaknya banyak yang minat ke ini ke literasi gitu. Misalnya kayak dari penulis webpad aja tuh banyak, kemudian grup-grup komunitas juga banyak tuh di tahun 2018. Terus kalau misalnya kita lihat di Facebook juga banyak kayak gitu kan, yang jadi penulis kayak gitu. Tapi kalau misalnya sekarang udah mulai ini ya, udah mulai mundur kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita lihat minat baca mereka, literasi mereka, misalnya dari minat baca itu udah mulai banyak kalau sekarang, apalagi lagi musim-musim resensi buku gitu, itu udah mulai banyak kalau minat baca. Tapi kalau misalnya dari minat kepenulisannya atau menjadi penulisnya itu masih kurang. Kalau misalnya Indah lihat sendiri gitu. Kalau menurut kakak gimana? Yes. Saya relevan dengan apa yang dikatakan Om Mamun kan. Karena Mamun bilang literasi itu bukan hanya membasmi buta huruf, bukan hanya bisa membuat orang membaca, ya kan? Tapi literasi itu bagaimana orang bisa membaca, memahami apa yang dibaca, dan bisa menulis apa yang dia baca. Jadi menurut kamu itu ya puncak dari sebuah literasi itu ada pada saat dia menulis. Jadi bacaannya dia bisa baca, kemudian dia paham apa yang dia baca, kemudian dia bisa menganalisis apa bacaannya itu menurut kamu. Iya, betul. Ya. Karena ini juga ya, karena kalau misalnya kita lihat literasi Indonesia sekarang gimana? Bagus. Tapi kalau bisa dibilang kalau kita berdasarkan survei ya paling jelek Indonesia gitu. Paling dikit ya kan. Orang minat literasi itu ya di Indonesia kayak gitu. Malas baca tapi paling tahu gitu. Kalau misalnya kita lihat di Indonesia. Jadi banyak perkembangan bisa kita lihat dari dua sisi juga ya kan Kak, dari sisi pembaca, dari sisi penulisnya gitu. Mungkin anak-anak muda sekarang udah mulai tertarik tuh baca buku, tapi nggak tahu ya hasil dari dia baca buku itu apa, itu yang belum kita tahu hasilnya gitu. Tapi alhamdulillah udah baik sih menurut aku sendiri. Meskipun kurang. Ya makanya KSGK kan dibutuhkan untuk menambah minat itu, menambah gairah-gairah itu, kan gitu. Anda kan? Iya. Jadi ini ada hikmahnya lah deh. Anda kata nggak seperti itu kan KSGK mungkin nggak ada. Justru karena itulah ya KSGK terbangun ya gitu. Betul. Sebenarnya ada motivasi ini juga ya, motivasi kenapa kita harus bangun ini komunitas ini dan sebagainya, itu ada motivasi tersendiri. Yang penting ketika kita bangun tuh ada visi misi yang jelas aja gitu, ada tujuan yang memang kita capai, bukan asal-asal dibuat aja gitu.
ya namanya berorganisasi itu pasti punya tujuan kan. Iya.